Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 32. Allah Maha Adil, tapi kadang yang bikin hidup kita terasa tidak adil justru hati kita sendiri. Kita bilang rezeki seret, tapi diam-diam isi hati kita penuh iri. Bukan iri yang kecil, tapi iri yang menggerogoti syukur. Iri yang membuat mata selalu memandang milik orang lain dan lupa menengok nikmat yang sudah menetap di halaman hati sendiri. Kalau hati terus bau iri, jangan heran kalau semesta jadi enggan mampir. Karena rezeki datang ke hati yang lapang, bukan ke hati yang sibuk membandingkan. Bab 1. Kapan terakhir kali kamu benar-benar senang lihat orang lain bahagia? Kadang kita nggak sadar ada rasa yang muncul tiap lihat orang lain naik level. Enak ya hidup dia mah modal keluarga. Paling juga pencitraan. Kita nggak bilang dengan mulut, tapi hati mencatat dengan jelas. Padahal rasa iri itu seperti asap. Kita pikir nggak kelihatan, tapi dia menyelinap, menyesakkan, dan menghitamkan pandangan. Orang yang hatinya penuh iri akan sulit melihat kebaikan dalam dirinya sendiri, karena standar bahagianya selalu dipinjam dari hidup orang lain. Bab 2. Iri adalah doa tak langsung agar nikmat orang lain dicabut. Sadarkah kita saat iri kita diam-diam sedang minta pada Allah, "Ya Allah, cabut dong nikmat dia, biar aku gak ngerasa kalah." Tapi apa kita sanggup kalau ternyata doa itu dibalik ke arah kita? Iri hati bukan sekadar perasaan, dia adalah bentuk ketidakpercayaan pada takdir yang sedang kita jalani. Dan siapa yang bisa tenang kalau tiap hari merasa takdirnya salah kamar? Bab 3. Rezeki gak pernah salah alamat, tapi hati iri suka bikin kita tersesat. Rezeki bukan cuma uang, dia bisa berupa ketenangan relasi sehat atau kesehatan yang gak pernah masuk IG story. Tapi hati yang iri selalu membuat kita percaya yang kita punya kurang, yang orang lain punya lebih pantas. Padahal kata pepatah Arab, orang yang tidak pernah puas tak akan pernah merasa cukup meski dunia diletakkan di pangkuannya. Mungkin rezekimu gak seret, kamu cuma kehilangan rasa cukup. Bab 4. Iri itu kunci rezeki yang diam-diam terkunci dari dalam. Banyak yang bilang, "Ku udah usaha, udah doa, dan udah sholat malam," tapi tetap mentok. Mungkin bukan salah caranya, tapi ada ruang dalam hati yang belum bersih. Dari dendam kecil, dari luka lama, dari rasa gak rela lihat orang lain duluan sampai. Hati yang iri ibarat kamar sempit yang berantakan. Rezeki bisa datang, tapi gak betah tinggal. Bab 5. Kalau kamu gak bisa bahagia lihat orang lain naik, gimana Allah mau angkat kamu? Allah Maha melihat, dan Dia tahu isi hati kita yang terdalam. Saat kita ikhlas lihat orang lain bahagia, kita sedang menunjukkan bahwa hati kita layak dititipi kebahagiaan juga. Sebaliknya, kalau kita terus-menerus sinis pada nikmat orang lain, maka kita sedang menunjukkan bahwa kita belum siap merawat nikmat itu jika diberikan. Karena rezeki bukan hanya soal siap menerima, tapi juga soal siap menjaga. Bab 6. Syukur adalah magnet rezeki terkuat, tapi iri selalu melemahkannya. Kata Imam Al-Ghazali, setiap nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi musibah. Iri membutakan kita dari syukur, dan begitu syukur hilang, rezeki kehilangan arah. Syukur itu seperti sinyal. Semakin kuat kamu memancarkannya, semakin banyak hal baik tertarik ke hidupmu. Tapi kalau sinyal itu tertutup kabut iri, bagaimana rezeki bisa menemukan jalan? Bab 7. Lepaskan iri agar rezeki tak lagi malu mendekat. Mungkin kamu iri karena kamu pernah terluka, karena kamu merasa tertinggal, karena kamu terlalu lama ngerasa gagal. Tapi kamu gak harus terus tinggal di perasaan itu, karena iri gak akan bantu kamu naik. Dia cuma bikin kamu lupa nikmat yang sudah ada. Hari ini kamu bisa pilih, mau terus menyimpan rasa yang bikin sempit, atau mulai membersihkan hati agar rezeki bisa masuk tanpa ragu. Karena hati yang bersih selalu lebih menarik dari usaha yang bising. Mungkin bukan rezekimu yang seret, tapi hatimu yang sedang butuh disegarkan. Dan kalau hari ini kamu memilih untuk ikhlas, untuk belajar bahagia, melihat orang lain tumbuh, itu bukan kekalahan. Itu pertanda kamu sedang naik kelas. Karena yang hatinya lapang akan dititipi kelapangan dalam hidup. Terima kasih sudah membuka ruang di hatimu hari ini. Semoga setiap langkahmu setelah ini lebih ringan, lebih jujur,
dan lebih dekat pada rezeki yang memang ditulis untukmu. Sampai jumpa di nafas baru berikutnya, karena terkadang kita hanya butuh satu napas jujur untuk memulai hidup yang baru.